welcome back to Awita Life Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing mengenai dapur aku yang mana udah aku janji sebelumnya, yaitu kitchen tour dan juga berapa biaya yang aku habiskan untuk membuat dapur baru ini. Tapi sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, jangan lupa subscribe dan turn on notification YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Nah, hal paling pertama yang pengen aku sharing adalah berapa biaya yang aku keluarkan untuk membuat dapur baru ini, karena dari kalian banyak banget yang nanyain aku dari DM, dari komen di video YouTube aku yang sebelumnya mengenai update dapur ini, dan hal ini yang bakal aku sharing paling pertama. Jadi untuk membuat dapur baru ini ada beberapa biaya yang tercakup di dalamnya. Jadi dari yang paling pertama itu adalah biaya jasa tukang dan juga material, itu sebesar 9 juta rupiah. Nah, biaya 9 juta rupiah ini termasuk biaya jasa tukangnya, kemudian beli keramik, beli semen, pasir, beli kabel, terus colokan listrik dan sebagainya untuk membongkar dari dapur lama ke dapur baru, dan total itu biayanya 9 juta. Kemudian untuk membuat kitchen set itu biayanya adalah 17 juta rupiah. Udah termasuk dengan proses pemasangannya juga. Dan dari aku sendiri memang ada minta meja island ya. Jadi meja island ini aku gunakan untuk membuat video masak dan juga bisa digunakan untuk breakfast table sebenarnya. Dan biayanya itu adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya aku juga membeli kompor, cooker hood dan juga dispenser galon bawah yang memang harus aku beli supaya cocok dengan dapur barunya, dan biayanya itu sekitar 8 juta rupiah. Selain itu, aku juga membeli beberapa perlengkapan dapur yang diperlukan kayak step stool, terus keset dapur, dan beberapa perlengkapan dapur lainnya yang aku beli supaya matching dengan dapur barunya, dan itu totalnya itu sekitar 2.500.000. So, secara overall, biaya yang aku keluarkan untuk membuat dapur baru ini adalah 40.500.000 rupiah. Dan ukuran dapur aku ini adalah 2,4 kali 2,4 kali 3 meter. Jadi panjangnya 2,4, lebar 2,4, tingginya 3 meter. Dan kalau misalnya kalian mau membuat dapur kalian bisa estimasi nih dari ukuran dapur. Semakin dapurnya besar pastinya biayanya lebih mahal ya. Tapi kalau misalnya dapurnya semakin kecil harusnya lebih murah, karena kayak misalnya kita beli keramik, semen, pasir, terus material kayu untuk membuat kitchen setnya itu kan dihitungnya tuh meteran tuh. Jadi ya kalau makin besar pasti makin mahal. Dan kalau misalnya makin kecil harusnya lebih murah. Dan sebenarnya dapur aku ini tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal sih. Jadi standar aja, so-so gitu di tengah. Dan kalau misalnya aku mau compare dengan di rumah mamiku gitu, memang dapurnya itu gede banget, dan memang material yang di bawahnya ini juga kayu semua. Kalau aku ini campuran dari semen dan juga kayu. Kalau yang untuk lemari bawahnya ini, kalau rumah mama aku itu semua kayu semua, dan itu totalnya itu 100 juta lebih. So sebenarnya kalian itu mau bikin dapur yang berapa juta itu sebenarnya tergantung budget kalian. Bisa dari puluhan juta sampai ratusan juta itu bisa banget. Karena semua akan kembali lagi, perbedaannya itu ada di material yang digunakan untuk membuat dapur. Nah, sekarang aku bakal sharing kitchen tour aku dan juga tips dalam membangun dapur kesayangan kalian. Supaya dapur kesayangan kalian itu bakal kelihatan lebih elegan, lebih rapi, dan juga lebih cantik. Dan yang paling pertama yang pengen aku sharing adalah lampu. So banyak banget orang yang miss out dengan lampu ini, padahal lampu ini tuh sangat penting banget. Jadi dalam membuat dapur itu kalau bisa ada cahaya masuk dari luar, jadi ada cahaya matahari. Dan kalau di dapur aku ini itu tuh ada cahaya matahari dari arah sana. Makanya kalau misalnya siang ataupun malam itu nggak terlalu gelap banget, dan kalau siang itu nggak perlu tambahan lampu pun bisa gitu. Nah, kalau misalnya yang bagian di sini nih, ini tuh penting banget. Kalian bisa lihat kalau misalnya tanpa itu jadinya kayak biasa banget gitu, kayak boring, kayak mati gitu loh warnanya gitu. Tapi kalau misalnya kita tambahin lampu, kelihatan banget kan, elegan, terus lebih shining, lebih terang gitu. Dan kalau malam ini bakal kebantu banget, karena kalau malam tuh kan kadang gelap ya. Aku bandingin sama dapur mama aku yang 100 juta lebih, tapi dia nggak ada lampu di kitchen setnya itu, aku merasa dapur aku jauh lebih bagus gitu. Karena efek lampu yang
Sebenarnya nggak mahal banget untuk diinstal, tapi bakal ngefek banget ke dapur kita. Nah, kemudian yang kedua yang paling aku suka dari dapur aku ini adalah tulisan Awita Kitchen-nya ini. Jadi Awita's Kitchen ini benar-benar aku banget gitu kan, karena menggambarkan ini dapurnya Awita gitu loh. So, kalau untuk membuat Awita's Kitchen ini tuh dari kayu dan aku belinya itu di Shopee. Nah, untuk video Shopee haul-nya udah aku bikin di video aku yang sebelumnya dan kalian bisa lihat aku beli Awita's Kitchen ini di online shop yang mana. Kalian langsung aja cek videonya dan linknya aku bakal taruh di deskripsi ya. Kemudian yang berikutnya aku pengen kasih lihat kalian adalah lemari atas. Jadi isi-isi lemari atas ini gimana aku natanya. Dan yang paling pertama yang pengen aku kasih lihat di lemari atas itu adalah lemari yang di atas cooker hood ini. Kenapa? Karena hidup aku bergantung dari isi lemari ini. Jadi di atas cooker hood ini aku isi dengan semua bahan makanan yang biasanya aku beli di supermarket. Dan kalian gak usah kaget kalau misalnya ini kelihatan rapi banget, karena memang aku sengaja rapiin banget sebelum di videoin. Dan kenapa aku taruh di atas cooker hood? Karena kalau misalnya pas aku lagi masak kayak gini, terus aku perlu barang-barang yang aku pengen jangkau, nah aku tinggal ambil gitu. Kayak misalnya kaldu ayam, kemudian terasi segala macam tinggal aku ambil. Dan ini kan gampang ya dijangkaunya, terus besar. Jadi aku bisa ambil kapanpun aku mau gitu. Kemudian kalian bisa lihat ya, ini tuh kan raknya tinggi banget sampai 3 meter. Kalau yang di paling bawah itu biasanya aku selalu isi dengan barang yang paling sering aku pakai, so aku mudah jangkaunya. Jadi makin ke atas itu makin gak sering. Terus bahkan yang di paling atas itu tuh kosong karena memang udah cukup banget gitu loh lemari-lemarinya. Jadi masih ada space yang nggak terpakai saking ini kitchen setnya itu besar banget dan fungsinya itu banyak banget untuk nyimpen barang. Nah, kalau misalnya di bagian atas kalian bisa lihat ya kayak plastik-plastik, terus tisu yang mungkin sebulan sekali aku baru ambil gitu kan, kayak minyak, terus susu kotak segala macam. Ya pokoknya makin jarang makin taruh di atas. Tapi kalau makin sering selalu taruh yang di bawah. Jadi gampang untuk dijangkau kayak gini. Kemudian yang di bagian sini adalah tempat dimana aku taruh kecap, terus lada, kemudian susu yang aku pakai setiap hari. Dan juga yang di atas sana itu kayak kopi, terus kayak Quaker Oat dan juga obat-obatan. Ini tuh sebenarnya ada yang salah yang aku bilang itu. Salahnya aku itu adalah aku tidak ngomong secara jelas ke desain interiornya untuk membuat wadah botol-botol. Jadi kayak botol kecap, terus sambal, minyak segala macam itu harusnya aku taruh di satu rak yang di bawah gini. Jadi tuh dia bisa ditarik terus ada taruh untuk botol-botolnya. Jadi kalau misalnya kalian bikin dapur, bagusnya ada tempat untuk taruh botol-botol kaca ini secara gampang. Jadi waktu masak kalau bisa taruhnya di sini, botol kecapnya tinggal ambil gitu. Terus jadinya nggak ribet. Kalau kayak gini kan aku harus taruh-taruh gini, cuman nggak terlalu yang sulit banget sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa lebih dekat dengan kompor itu lebih baik. Dan ini tuh adalah kesalahan aku yang paling utama, miss outnya yang aku notice kurang maksimal gitu. Dan mudah-mudahan kalian tidak membuat kesalahan yang sama ya seperti yang aku lakukan. Karena aku lihat di dapur mama aku tuh ada tempat botolnya gitu. Jadi kalau masak tuh gampang, jadi tinggal buka terus tinggal diambil. Dan kenapa pada saat pemasangan itu aku tidak bisa ubah lagi? Karena untuk membuat rak botol itu dia pintunya beda. Jadi pintunya tuh harus yang bisa ditarik punya gitu, bukan yang bukaan doang. Jadi makanya harus diperhatikan baik-baik, karena kalau udah dari awal desainnya kayak gitu sulit untuk kita ubah. Berikutnya yang di sebelah sini itu adalah tempat aku naruh cangkir-cangkir, dan juga di atas itu ada food processor, ada blender, ada timbangan, dan yang di paling atas itu adalah botol minum yang udah jarang terpakai. Pokoknya makin ke atas bakal makin jarang punya terpakai, itu mungkin kayak setahun sekali gitu baru diambil bawa turun gitu. Dan ini tuh juga luas banget sampai ke sana ya, mentok 2,4 meter dari ujung sana ke ujung sini. Dan muatannya banyak banget, kalian bisa lihat atasnya itu masih banyak-banyak yang kosong ya. Kemudian yang di area sini adalah area untuk rak piring. Jadi kalau misalnya udah dicuci dari sini, aku tuh taruh di sini dulu supaya lebih kering ya. Kemudian kalau udah, baru aku taruh di sini gitu, disusunin. Dan ini tuh muatannya juga banyak banget.
Kalau untuk sehari-hari sih udah lebih dari cukup ya raknya ini. Dan ini tuh pintunya juga bagus, dia smooth banget untuk buka tutupnya. Kemudian yang untuk di paling atas itu kita harus gunakan step stool. Makanya penting banget untuk kita punya step stool kalau misalnya kita punya kitchen set. Dan step stool ini ukuran tingginya tuh 45 cm, jadi kayak ukuran kursi makan. Dan ini adalah salah satu produk perlengkapan dapur yang aku beli yang worth it banget untuk dibeli karena bakal kepake setiap hari gitu. Jadi kita tinggal naik aja pakai step stool ini baru bisa sampai gitu. Dan ini tuh di atasnya kalian bisa lihat, ini aku taruh mangkok-mangkok yang gak sering banget dipakai. Terus di atas itu kayak baskom-baskom yang gak juga terlalu sering dipakai. Pokoknya makin ke atas itu makin jarang banget deh dipakai supaya nggak sering bolak-balik naik turun tangga gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak ya, mereka mau cuci tangan, kalau kayak Bella tuh kan dia masih belum sampai nih kalau untuk cuci tangan langsung. Jadi dia tinggal pakai step stool ini, tinggal cuci tangan gitu, dan gampang banget. Dengan bantuan step stool ini, Bella udah bisa cuci tangan sendiri, tanpa bantuan orang dewasa pun bisa sendiri. Terus kalau buat Adele untuk cuci tangan dia sih udah sampai, tapi kalau misalnya mau buka lemari ini dia nggak sampai, makanya dia juga harus gunakan step stool ini. Tinggal dibuka kayak gini dan dia bisa ambil mangkok-mangkoknya dia yang dia perlukan. Berikutnya untuk area kulkas dan dispenser ini aku sengaja request bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena dari awal udah didesain ya, di gambarnya itu ini memang untuk dispenser dan juga ini untuk kulkas. Nah, kalian perlu perhatikan pada saat membuat area kulkas ini, pastikan waktu kalian buka kulkasnya ini, dia tuh bisa terbuka dengan sempurna. Karena di rumah mama aku, itu kulkasnya dia mentok, nggak bisa sampai selebar ini gitu, jadi cuma segini doang gitu. Nah, kalau misalnya kalian kayak gini, kalian bisa pastiin kalian bisa ngambil barang apapun yang ada di dalam kulkas dan freezer. Jadi kalau yang mama aku, karena dia tuh mentok kayak gini doang, nggak bisa lebar banget, pada saat ada kue ulang tahun di rumah ya, itu tuh dia nggak bisa adjust gitu loh, nggak bisa ditarikin ininya, jadi dia nggak bisa masukin kue-kue yang tinggi-tinggi gitu, kalau dus-dusan yang besar nggak bisa gitu. Makanya perhatiin pada saat membuat untuk yang bagian kulkas, itu harus punya space supaya gampang kita buka tutup. Dan kenapa posisinya itu yang dispenser di sini, kulkas di sini ya, supaya ini tuh bisa makan space-nya dispenser gitu loh. Nih, waktu dia buka, dia ini bisa makan space-nya dia gitu. Tapi nggak terlalu mengganggu gitu. Selain itu, untuk bagian kulkas, jangan lupa kalian kasih jeda ya di sini ya. Karena ini kan kulkas ada panasnya, makanya kalian jangan mepet banget gitu. Kalian kasih jeda, dan juga kalau misalnya nanti punya kulkas yang lebih besar, lebih tinggi dikit, itu masih nggak masalah gitu. Intinya kalian harus kasih space supaya panas dari kulkasnya itu juga bisa keluar. Sama kayak dispenser ini, karena dispensernya dispenser galon bawah, ini kan harus colok listrik terus ya. Dan supaya ini tuh nggak gitu panas, jangan lupa selalu diperhatikan jeda ya, jeda kanan kirinya supaya panasnya itu bisa keluar gitu. Berikutnya untuk di bagian atas ini aku sengaja bikin seperti ini. Ini tuh adalah untuk taruh tanaman ya. Jadi tanamannya ini aku udah planning dari awal. Dan ini tuh sebenarnya kayu yang bisa dibongkar pasang. Kenapa aku request dibongkar pasang? Karena aku nggak tahu apakah someday aku bakal ganti kulkas aku ini atau enggak. Jadi kalau saat aku ganti kulkas yang lebih besar, kitchen setnya itu ya nggak perlu aku ubah-ubah lagi gitu. Tinggal beli apa yang lebih besar. Dan ini kalau misalnya mau dilepas bisa banget, gampang, tinggal lepasin aja baut-bautnya. Dan untuk colokan, aku selalu gunakan colokan yang Indonesia ya, colokan Eropa. Karena di Batam ini sebenarnya banyak yang pakai colokan Singapura, which is menurut aku sangat-sangat nyusahin karena kita harus beli konektornya, terus bikin dapur aku tuh bagian colokannya tuh tambah gendut gitu loh. So solusi yang luar biasa, bener-bener membuat aku dan suami itu seneng banget. Kita bener desain colokan seperti apa yang kita mau untuk dapur kita gitu. Karena kalau di Batam tuh nggak banyak yang jual colokan kayak Indonesia Eropa ini. Karena di sini lebih banyak colokan yang Singapura yang kaki 3 gitu loh. Nah kalau misalnya kalian juga tinggalnya di Batam, saran kita pakailah colokan yang Eropa ya, model Eropa punya, karena itu
Kalau di Indonesia kan colokannya biasa 2 tuh alat-alat elektroniknya, jadi lebih kepake sih, lebih guna, nggak usah pakai konektor lagi gitu. Nah, yang di atas dispensernya ini juga ada lemari-lemari, dan ini tuh lemarinya plong semua ya, dengan 3 pintu. Nih, seperti ini. Sama halnya dengan lemari yang di atas ini, aku kalau misalnya mau taruh barang atau ambil barang dari yang lemari ini, aku juga harus gunakan step stool karena nggak nyampe. Kalau misalnya berdiri kayak biasa, jadi aku harus pakai step stool ini supaya aku bisa ngambil barang-barang yang ada. Kalau yang di paling atas ini, udah pasti harus pakai tangga. Dan kalian bisa lihat ya, yang di paling atas itu tidak boleh barang yang terlalu berat. Kenapa? Karena ini tuh papanya tipis banget gitu kalau dibandingkan yang ini. Jadi awalnya aku tuh nyusun yang barang-barang berat ini, food warmer ini aku taruh di sana, ya paling atas. Terus kalian bisa lihat dia tuh agak plenyok gitu loh, kayak agak melengkung karena barangnya itu berat sebelumnya. Dan ini tuh baru 1 bulan udah kelihatan banget dia melengkungnya, makanya udah aku pindahin ke bawah. Jadi karena ini ukuran kayunya itu lebih tebal, jadinya lebih aman karena lebih kokoh. Dan kalian bisa lihat muatnya tuh bisa banyak banget, dan masih bisa aku taruh beberapa barang kalau mau ya. Dan ini tuh makin ke atas ya makin jarang aku pakai ya, kayak setahun sekali baru dipakai ya, taruhlah yang paling atas. Dan yang pasti taruhnya yang ringan-ringan. Kalau yang berat-berat, kalau misalnya di bawah sini lebih baik, atau sekalian di lemari paling bawah. Oke guys, thank you banget udah nonton sejauh ini, dan aku rasa saatnya sekarang kalian mengistirahatkan mata kalian dulu, karena kalau saran dokter itu setiap 20 menit kita harus break dari layar handphone ataupun komputer biar mata kita selalu sehat. Oke? Nah, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar video ini, kalian pengen tahu lebih detail lagi, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan aku lihat. Kalau misalnya bisa aku bantu, pasti aku jawab, oke? Dan jangan lupa setelah kalian mengistirahatkan mata kalian, langsung nonton video kitchen tour aku yang part kedua, karena yang di part kedua itu aku bakal bahas detail mengenai bagian lemari bawah, kemudian bagian tabletop, kompor, dan juga tempat cuci piring. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. As always, aku selalu berharap kalian mau like dan juga share video ini ke teman-teman kalian atau saudara kalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang menarik dan pastinya bermanfaat buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa setelah ini langsung nonton video yang part kedua. Oke?